Joining our hearts and hands, but in His love we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore. You're my friend forever. We reveal His prayer, become one forever. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Bapak Andre dan Cici San di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini kita berjumpa kembali untuk memuji Tuhan. Ini Koko mau bertanya nih, kabar adik di rumah gimana? Pasti sehat dan Luar biasa. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Nah, jadi bagi berdiri semua ya. Kita bernyanyi dengan semangat. Puji Koko dan Cici bernyanyi. kita lanjut memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ikuti Cici berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kami, agar kami dapat mengikuti dengan baik.
Tuhan berkati kami Tuhan berkati kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan langsung memuji Tuhan karena di hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita akan pujian hari ini harinya Tuhan. Kita tetap berdiri, tetap semangat, ikut gerakan Koko dan Cici ya. Tetap bersenang dan kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ke satu pujian yang mengatakan happy ye ya, happy ye. Dan semangat ikuti gerakan Koko dan Cici ya. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap bangkit berdiri, ikuti gerakan Koko dan Cici ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kita akan mendengar cerita, adik-adik duduk diam dan dengarkan cerita dengan baik ya. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Contoh Anjeli di ibadah sekolah Minggu online. Adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya sikap berdoanya, lipat tangan,
Tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih hari ini kami bersyukur kami bisa ibadah sekolah minggu walaupun online. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Kita mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Terus kita juga mendengarkan cerita tentang Musa. Musa adalah seorang hamba Tuhan, nabi yang Tuhan utus untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada hari ini Contoh mau bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan, yaitu 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu Contoh, Lause, Koko, Cici sudah menceritakan tentang bangsa Israel dan juga tentang Musa, bahkan menceritakan tentang mujizat, hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Adik-adik masih ingat gak ya, apa sih mujizat Tuhan yang pernah Tuhan lakukan ketika bangsa Israel hidup di Mesir, ketika mereka ditindas, disuruh kerja paksa di Mesir? Apa nih adik-adik mujizat yang Tuhan lakukan? Apa? Iya, benar sekali, adik-adik masih ingat, bagus ya. Mujizatnya Tuhan memberikan 10 tulah atau 10 hukuman kepada bangsa Mesir dan Firaun. Karena bangsa Mesir dan Firaun hatinya sangat jahat loh adik-adik. Mereka nggak takut sama Tuhan. Mereka menindas bangsa Israel. Mereka suruh bangsa Israel ini kerja paksa. Mereka disuruh kerja yang berat-berat. Jadi mereka jahat banget adik-adik sama bangsa Israel. Makanya Tuhan kasih hukuman tulah nih sama mereka. Terus setelah itu, Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan Firaun, akhirnya bangsa Israel keluar nih dari tanah Mesir. Mereka bisa keluar kan adik-adik karena sudah diizinkan Firaun. Tapi ternyata Firaun ini jahat kali loh adik-adik. Dia nggak rela nih bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Firaun dan tentara-tentaranya mengejar nih bangsa Israel dan Musa ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Mereka mengejar bersama dengan pasukan, tentara, dan prajurit dari Firaun. Nah, pada saat itu bangsa Israel sudah tiba nih di sebuah tepi laut yang namanya Laut Teberau. Nah, di sini Tuhan melakukan mujizatnya lagi yang kedua kali. Apa adik-adik? Iya, beberapa minggu yang lalu sudah diceritakan lagi, yaitu Tuhan menyuruh Musa membelah Laut Teberau. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Laut itu kan bukannya kecil, laut itu luas sekali, terus dalam banget. Jadi Tuhan melakukan mujizat dan melakukan hal yang hebat adik-adik. Ketika bangsa Israel nih dikejar nih sama bangsa pasukan Mesir dan Firaun, karena mereka nggak bisa nyebrang ke seberang laut, maka Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menyuruh Musa, letakkanlah tongkat ke atas laut. Maka ketika Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, maka laut itu terbelah adik-adik, terbelah menjadi 2, di tengah-tengahnya menjadi kering. Nah, ketika sudah dibelah menjadi 2, tengah-tengahnya kering, bangsa Israel pun berjalan melewati tengah-tengah yang kering itu, tengah-tengah laut. Lalu mereka pergi ke seberang Laut Teberau. Nah, ketika pasukan tentara Firaun mengejar mereka, pas mereka melintasi tengah-tengah laut yang kering itu, maka Tuhan bilang lagi nih sama Musa. Apa yang Tuhan bilang sama Musa? Ya, Musa,
letakkanlah lagi tongkatmu ke laut. Maka ketika Musa meletakkan tongkat itu ke laut, maka laut itu yang awalnya tengah-tengahnya itu kering sehingga bangsa Israel bisa lewat, akhirnya air laut pun menutupi itu adik-adik. Nah, setelah itu tentara Firaun mereka tenggelam adik-adik. Mereka semuanya meninggal karena mereka tenggelam ketika air laut menutupi tengah-tengah laut yang kering itu. Wah, Tuhan kita luar biasa kan adik-adik? Tuhan kita hebat loh adik-adik. Tuhan kita bisa membelah laut. Padahal laut itu adalah laut yang sangat dalam dan luas. Nah, itu mujizat kedua yang Tuhan lakukan. Setelah bangsa Israel melewati laut Merah, akhirnya mereka pun berjalan adik-adik. Mereka terus berjalan dan mereka melintasi padang gurun satu, padang gurun yang kedua, dan selanjutnya mereka terus berjalan nih. Nah, kalau dulu kan adik-adik nggak ada mobil tuh. Dulu belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada pesawat. Jadi dulu tuh bangsa Israel itu jalan kaki mereka. Jalan kaki, terus yang mereka tunggangi cuman keledai, unta, terus zaman dulu juga cuman ada kuda. Jadi nggak ada mobil kayak sekarang kan. Sekarang kan sudah ada mobil, sudah ada sepeda, sudah ada pesawat, sudah ada kapal. Jadi kalau zaman dulu belum ada. Nah, makanya bangsa Israel itu mereka berjalan adik-adik. Mereka berjalan kaki melintasi padang gurun. Nah, ketika mereka sampai di padang gurun, adik-adik tahu nggak apa itu padang gurun? Padang gurun itu padang pasir yang jarang tumbuh pohon-pohonan. Jadi padang pasir itu sangat panas kalau siang hari. Terus kalau malam dingin sekali adik-adik. Nah, ketika bangsa Israel melewati padang gurun itu kan panas sekali kan adik-adik. Jadi mereka nih haus karena udah capek jalan berhari-hari. Jadi mereka haus, pengen minum. Nah, jadi kalau di padang gurun itu susah nih cari air. Pada saat itu bangsa Israel dan Musa menemukan air, tapi air di situ pahit adik-adik. Oleh sebab itu namanya air di padang gurun itu diberi nama Mara karena rasanya yang pahit. Lalu karena bangsa Israel haus, mereka pengen minum, mereka mengeluh adik-adik. Mereka marah-marah sama Musa. Terus mereka bilang, "Hei Musa, kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Kalau kamu mau membunuh kami, anak-anak kami, dan juga seluruh ternak kami dengan mati kehausan." Lalu apa yang dilakukan Musa adik-adik? Musa pun berdoa sama Tuhan. Terus dia tanya sama Tuhan apa yang harus ia lakukan. Karena bangsa Israel semuanya pada marah-marah dan ngeluh sama dia. Jadi Tuhan bilang, "Musa, ambillah tongkatmu itu atau sebatang kayu itu, lemparkanlah ke dalam air itu. Maka air yang tadi pahit akan menjadi manis." Lalu Musa pun melakukan hal itu. Dia lempar sebatang kayu yang ada di situ. Lalu mereka minum air itu. Wah, benar sekali adik-adik. Airnya nggak pahit lagi loh. Airnya manis. Karena Tuhan melakukan mujizatnya yang ketiga kali. Luar biasa. Tuhan bisa mengubah air yang pahit jadi air yang manis. Jadi bangsa Israel bisa minum dengan sepuas hati mereka. Nah, setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka setiap hari terus berjalan melewati padang gurun. Tuhan terus menuntun mereka. Lalu tadi kan bangsa Israel kehausan ini. Terus sekarang bangsa Israel marah-marah lagi sama Musa adik-adik. Mereka ngeluh terus. Terus mereka bilang sama Musa, sekarang mereka kelaparan adik-adik. Karena makanan yang mereka bawa dari Mesir sudah habis mereka makan ketika dalam perjalanan. Jadi mereka sekarang kelaparan. Tadi mereka kehausan, sekarang jadi mereka kelaparan lagi. Nah, oleh karena mereka sangat lapar, mereka marah lagi sama Musa. Mereka mengeluh. Terus mereka bilang lagi sama Musa dan Harun, "Hei Musa, Harun, kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Kalau kami masih di Mesir, kami pasti masih bisa makan daging, makan roti yang enak. Karena kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir, jadi apakah kamu mau membunuh kami? Karena kami akan mati kelaparan." Wah, bangsa Israel sungguh keterlaluan ya adik-adik. Tadi udah marah-marah, mengeluh karena kehausan. Terus Tuhan udah kasih mujizat, kasih air yang pahit jadi manis. Sekarang mereka lapar, terus mereka mengeluh dan marah-marah lagi sama Musa. Lalu Musa pun berdoa sama Tuhan. Terus dia tanya lagi sama Tuhan, apa yang harus ia lakukan? Tuhan bilang sama Musa, bilanglah sama orang Israel,
bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan roti dari langit. Oleh sebab itu namanya, rotinya diberi nama mana, roti dari langit, karena Tuhan menurunkan roti itu ketika pada pagi hari. Bangsa Israel bisa makan nih, mereka bisa makan roti yang Tuhan berikan dari langit adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan melakukan mujizatnya yang keempat kali. Tuhan memberikan mereka makan hujan roti dari langit yang namanya mana. Rotinya sangat manis, sangat enak, seperti madu rasanya karena manis. Oke adik-adik, setelah Tuhan memberikan mereka makan, akhirnya bangsa Israel pun bisa makan dengan kenyang, dan mereka bisa makan dengan secukupnya, dan mereka tidak kelaparan lagi karena Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, setelah itu mereka pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Berjalanlah mereka terus di padang gurun. Maka sampailah mereka di satu padang gurun yang bernama Padang Gurun Sinai. Nah, pada saat itu Musa dan Harun naik ke atas gunung Sinai karena Tuhan mau bertemu dengan Musa dan Harun. Di gunung Sinai itulah Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan Harun. Nah, kira-kira ngapain ya Musa dan Harun ketemu sama Tuhan? Karena Tuhan mau memberikan 10 perintah atau firman yang akan Dia berikan kepada bangsa Israel. Nah, ketika Musa dan Harun naik ke atas gunung Sinai, maka Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan Tuhan memberikan 10 hukum atau firman kepada Musa dan Harun di dalam 2 loh batu. 10 firman itu tertulis di dalam 2 loh batu yang diberikan kepada Musa dan Harun pada saat itu. Nah, apa adik-adik? Itulah firman pertama atau hukum pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hukum pertama atau perintah pertama yaitu, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain padamu. Itu hukum pertama atau perintah pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain padamu. Artinya adik-adik, kita harus percayanya cuma sama Tuhan. Kita nggak boleh percaya sama hal-hal yang lain, karena Tuhan satu-satunya Tuhan kita yang harus kita percaya dengan segenap hati kita. Terus hukum yang kedua atau perintah yang kedua yang Tuhan berikan, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun, dan jangan menyembah patung itu. Nah, kenapa adik-adik? Kita nggak boleh buat patung terus kita sembah-sembah, jadi kita nggak boleh. Nanti Tuhan marah loh, Tuhan nggak senang. Yang harus kita sembah cuma Tuhan aja. Itu yang Tuhan bilang sama bangsa Israel. Terus hukum yang ketiga atau perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, artinya kita nggak boleh nih nyebut nama Tuhan untuk main-main adik-adik. Kita harus hormat nih sama Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Jadi kalau kita mau menyebut nama Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, ketika kita berdoa untuk Tuhan. Tapi kalau untuk main-main nggak boleh ya adik-adik. Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan ya. Kemudian hukum atau perintah Tuhan yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Artinya kalau hari Minggu jangan lupa nih kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk bernyanyi, memuji Tuhan. Kalau dulu waktu belum ada virus corona, kita bisa pergi ke gereja. Tapi karena sekarang ada virus corona, kita tetap bisa memuji Tuhan adik-adik. Kita ibadah sekolah minggu online di rumah, dan kita tetap memuji Tuhan walaupun di rumah. Jadi kita harus ingat bahwa hari Minggu kita berikan kepada Tuhan untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, hari Minggu harus kita khususkan untuk Tuhan. Kita nggak boleh hari Minggu pergi ke mall, jalan-jalan nih, terus kita nggak ibadah. Wah, nanti Tuhan sedih adik-adik, Tuhan nggak senang. Kalau hari Minggu kita pakai untuk pergi ke mall, jalan-jalan, yang harus kita utamakan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kemudian hukum atau perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Wah, artinya adik-adik, kita nih harus taat dan patuh nih sama papa dan mama kita. Kita nggak boleh jadi anak yang suka melawan orang tua.
kita nggak boleh nih jadi anak yang suka membangkang sama orang tua. Siapa nih di sini yang sering melawan orang tuanya? Ayo, jujur. Nah, mulai hari ini nggak boleh lagi ya. Tuhan bilang kita harus hormat, patuh sama papa dan mama kita. Nggak boleh melawan mereka ya. Kita nggak boleh bikin hati papa dan mama kita sedih. Oke? Itu yang Tuhan senang kalau anak-anaknya mau menghormati papa dan mamanya. Kemudian perintah ke-6, jangan membunuh. Nah, adik-adik, Tuhan bilang kita nggak boleh nih menyakiti dan melukai sesama kita manusia. Kita nggak boleh menyakiti teman kita, papa mama, koko cici, keluarga kita, dan semua orang. Kita nggak boleh menyakiti mereka, melukai mereka, menyakiti perasaan mereka. Nggak boleh ya. Tuhan nggak mau kalau kita melakukan kejahatan. Tuhan mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Selanjutnya, firman atau perintah yang ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Nah, kita nggak boleh nih mencuri nih. Tuhan kan nggak senang sama anak-anak yang suka mencuri kan? Kalau kita mau sesuatu, kita harus minta atau izin dulu sama orang yang punya barang tersebut. Kita nggak boleh mencuri ya adik-adik. Ingat ya, mencuri itu dosa loh. Tuhan nggak senang. Selanjutnya, yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta atau bohong tentang sesamamu. Nah, kita nggak boleh nih, misalnya ngomongin buruk-buruk nih tentang teman kita, tentang sesama kita. Nggak boleh kita berkata bohong, karena Tuhan nggak senang loh sama anak-anak yang suka bohong. Tuhan senang itu sama anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik. Tuhan nggak senang kalau sama anak-anak yang suka bohong. Jadi kita nggak boleh jadi anak yang bohong ya adik-adik. Oke. Nah, yang terakhir, perintah atau hukum yang terakhir ke-10 adalah jangan mengingini hak orang lain. Artinya kita nggak boleh nih mengingini apa yang orang lain punya. Misalnya teman kita nih punya mainan baru nih, bisa mobil baru atau kereta baru. Terus kita pengen punya seperti yang dia punya. Terus dalam hati kita, nanti kok ambil nih mainan. Nggak boleh. Kita nggak boleh mengingini barang milik orang lain. Kalau kita mau, misalnya kita mau mainan nih, kita berdoa nih sama Tuhan. Tuhan, aku mau mainan seperti punya temanku. Nah, nanti Tuhan memberkati pekerjaan papa dan mama kita. Terus mereka bisa beli untuk kita. Jadi kita nggak boleh mengingini barang orang lain ya, karena Tuhan nggak senang. Oke adik-adik? Oke, jadi 10 perintah atau 10 firman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu juga berlaku kepada kita semua pada hari ini. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan. Kira-kira Tuhan kasih perintah dan hukum itu untuk apa ya adik-adik? Iya, benar sekali, supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan, supaya kita nggak melakukan kejahatan. Makanya Tuhan kasih hukum dan perintah supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, Tuhan senang sama kita, Tuhan tersenyum di surga. Tapi kalau kita sering menyakiti hati Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan larang, nanti Tuhan sedih. Tuhan gak senang sama anak-anak yang sering menyakiti hatinya. Dia mau kita melakukan perintah Tuhan dan taat sama Tuhan. Ayo, siapa di sini yang mau melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya? Ya, contoh juga mau. Contoh mau jadi anak Tuhan yang taat dan patuh sama Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, 10 perintah dan hukum yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita taat dan patuh kepada Tuhan. Nah, demikianlah cerita contoh hari ini. Sebelum kita menutup cerita pada hari ini, mau hafal ayat dulu ya. Semuanya, kita buka Alkitab di dalam Imamat pasal 22 ayat 31. Sekali lagi, Imamat pasal 22 ayat 31. Ikuti contoh ya. Contoh baca sekali terlebih dahulu, nanti adik-adik baru ikuti contoh, oke? Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Sekali lagi ikuti contoh ya. Dengan demikian, Dengan demikian, kamu harus
berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Oke, demikianlah cerita kita pada hari ini dan ayat hafalan kita. Ingat ya adik-adik cerita minggu ini, dan ingat untuk selalu taat dan patuh kepada Tuhan. Sekarang kita mau menutup cerita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya ya. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi aku mau bertanya ini, tadi cerita firman Tuhan tentang apa ya? Ya, cerita tentang 10 perintah Tuhan. Nah, sama seperti yang sudah Tuhan beritakan, bila kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita mau angkat satu pujian yang mengatakan jalan serta Yesus. Dari sebagai diri ya, kita menyanyi semangat dan ikuti kokoh dan cicing penyanyi. Kita berdoa ya, doanya diikuti. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa ya. Dadah. Joining our hearts and hands, spreading His love, we walk in one accord. In the light of God, together we will stand. You're my brother, you're my sister, you will be my friend forever. We reveal His prayer, become one forevermore.